Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Aprilia Erawan, NIM 170122104. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Al-Islam Studi Kemuhammadiyahan pertemuan ketiga. Dari soal pertama pertemuan ketiga yaitu bagaimana tauhid yang benar yang kaitannya dengan penghambaan, pengabdian, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu keesaannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha Esa dalam zatnya, dirinya, sifatnya, perbuatannya, haknya, dan tentu saja Esa dengan sifat-sifat ketuhanan. Ia merupakan satu-satunya yang berhak melarang atau menganjurkan semua urusan syar'i. Tidak satupun di antara makhluk ciptaannya, walaupun ia seorang nabi dan rasul, boleh menolak hukum yang ditetapkan Allah. Yang kedua, konsep keimanan dan pengorbanan, bahwa dalam Islam semua pengorbanan, baik material maupun spiritual, hendaknya dipersembahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena Dia merupakan yang tunggal, yang memberi imbalan atas pengorbanan para pengikutnya di akhirat. Yang ketiga, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal yang kedua yaitu menjabarkan Quran surat Al-Anbiya ayat 25 dan Quran surat Muhammad ayat 19 yang di dalamnya mengandung isi penghambaannya dengan Allah SWT. Yang pertama, Quran surat Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehku sekalian akan aku. Surat Al-Anbiya yang terdiri atas 112 ayat termasuk golongan surat Makkiyah. Dinamai surat ini dengan Al-Anbiya atau nabi-nabi karena surat ini mengutarakan kisah beberapa orang nabi. Permulaan surat Al-Anbiya menegaskan bahwa manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab. Kemudian berhubung adanya pengingkaran kaum musyrik Mekah terhadap wahyu yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka ditegaskan Allah, kendati pun nabi-nabi itu manusia biasa, akan tetapi masing-masing mereka adalah manusia membawa wahyu yang pokok ajarannya adalah tauhid dan keharusan manusia menyembah Allah, Tuhan penciptanya. Orang yang tidak mau mengakui kekuasaan Allah dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi itu akan diazab oleh Allah di dunia dan akhirat nanti. Kemudian dikemukakan kisah beberapa orang nabi dengan umatnya. Akhirnya surat itu ditutup dengan seruan agar kaum musyrik Mekah percaya kepada ajaran yang dibawa Muhammad SAW supaya tidak mengalami apa yang telah dialami oleh umat-umat yang dahulu. Yang kedua, surat Al-Muhammad ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Tafsir Quran surat Al-Muhammad ayat 19 yaitu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya, tetaplah engkau, hai Muhammad, pada prinsipmu yang demikian itu, karena itu bermanfaat kelak di hari kiamat. Dan mohonlah ampun bagi dosamu, yakni demi dosamu. Menurut suatu pendapat disebutkan bahwa dikatakan demikian kepada Nabi Muhammad SAW dimaksud sebagai pelajaran buat umatnya supaya mereka meniru jejaknya. Sedangkan bagi Nabi di mashum atau terpelihara dari perbuatan dosa, memang Nabi SAW telah mengajarkan hal ini sebagaimana yang diungkapkan di dalam salah satu sabdanya yang mengatakan, sesungguhnya aku selalu memohon ampun kepada Allah sebanyak 100 kali untuk setiap harinya.
dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Di dalam ungkapan ayat ini terkandung penghormatan buat mereka, karena Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi supaya memintakan ampun buat mereka. Dan Allah mengetahui tempat kalian berusaha, tempat kalian bergerak di siang hari dalam rangka mencari upaya penghidupan, dan tempat tinggal kalian. Maksudnya, tempat kalian beristirahat di tempat tidur kalian pada malam hari. Makna yang dimaksud ialah bahwa Allah SWT mengetahui semua hal ikhwal kalian, tidak sesuatu pun yang samar baginya, maka berhati-hatilah kalian kepadanya. Kitab dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin dan lain-lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.